Menjadi orang yang naif itu bisa merugikan diri. Percaya 100% pada ucapan seseorang tanpa dicerna, percaya membabi buta bahwa seseorang itu 100% baik, tidak bisa membaca gelagat orang, ini termasuk naif, dan kenaifan ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan mereka. Kelompok remaja, kita semua pernah remaja, biasanya rentan menjadi mangsa meskipun orang dewasa berpendidikan tinggi juga bisa naif, tapi kelompok remaja karena usia muda, kurang pengalaman hidup, sehingga kenaifan mereka ini bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Dan begitulah yang terjadi di beberapa kota di Belanda. Para remaja begitu mudahnya terpancing oleh ajakan-ajakan provokatif di sosial media untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak aturan jam malam, dan aksi unjuk rasa ini akhirnya berujung pada kekerasan. Ya, di Belanda, di negara tempat saya tinggal, saat ini diberlakukan aturan jam malam untuk mengatasi penyebaran corona. Berikut ini saya akan melihat-lihat beberapa tempat yang dirusak oleh demonstran, termasuk kantor polisi, dan setelah itu saya akan memasak ikan acar kuning. Halo teman-teman, welcome to Rotterdam. Ini suasana kota Rotterdam sehari setelah demonstrasi anti jam malam. Dan di sini saya bisa melihat-lihat Rotterdam adalah salah satu kota besar di Belanda. Meskipun Belanda adalah negara kecil, namun pelabuhan yang terletak di kota Rotterdam terkenal sebagai pelabuhan terbesar di Eropa. Juga tercatat sebagai salah satu pelabuhan yang terbesar di dunia. Yang terlihat di sini hanyalah sebagian kecil saja dari wilayah pelabuhan Rotterdam yang begitu besar. Ini suasana kota Rotterdam beberapa jam setelah kerusuhan yang pelakunya sebagian besar masih remaja saat mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk menentang pemberlakuan jam malam sehubungan kebijakan COVID dari pemerintah Belanda. Restoran Italia ini tampak kaca-kacanya pecah akibat kerusuhan. Kentucky Fried Chicken tidak luput dari kerusakan. Tampak dindingnya ditutup sementara secara darurat karena kaca-kacanya juga pecah. Toko yang menjual telepon seluler ini mengalami kerusakan cukup parah. Tampak para pekerja menutupi sementara dinding toko karena kaca-kacanya pecah. Pemilik toko menjelaskan kepada wartawan tentang kerusakan yang dialaminya. Kepada wartawan, pemilik toko menjelaskan bahwa barang-barang yang ada di tokonya tidak satu pun tersisa. Semuanya habis dijarah. Pemilik toko emas dan perhiasan berharga ini juga menjelaskan tokonya ikut menjadi korban penjarahan dan tidak ada satupun yang tersisa dari tokonya. Para warga berkumpul membicarakan kejadian semalam dan menganggap pelaku kriminal memanfaatkan remaja dan menunggangi aksi unjuk rasa ini.
Ini kantor polisi yang kerusakannya juga parah. Tampak para pekerja menutupi pintu dan jendela yang kaca-kacanya pecah akibat dirusak oleh perusuh. Kap salon di samping kantor polisi juga ikut hancur kaca-kacanya, termasuk juga toko yang menjual kek di sebelahnya. Tidak ada ampun, mesin ATM juga dihajar babak belur. Warung Jawa ini tidak ikut kena dampak kerusuhan. Sekarang waktunya pulang dan saya akan memasak ikan acar kuning. Ikan acar kuning ini mempunyai cita rasa asam manis dengan sentuhan rasa jahe yang membuat ikan acar kuning ini rasanya lebih segar dan gurih. Nah, berikut ini saya akan membuat ikan acar kuning, tidak amis, dijamin rasanya segar dan gurih. Ikuti terus videonya ya. Untuk menghilangkan amisnya ikan, saya mencampur ikan dengan garam, kunyit, dan asam jawa. Setelah tercampur, ikannya didiamkan selama 15-20 menit. Kemudian ikannya dibilas sampai bersih. Bisa juga menggunakan jeruk nipis untuk menghilangkan amisnya ikan, tapi saya tidak menggunakan jeruk nipis di sini karena efek jeruk nipis biasanya bisa mematangkan ikannya. Setelah ikannya dimarinasi kemudian dibilas, ikannya bisa dikeringkan dengan tisu dapur atau kain bersih agar kalau digoreng, minyaknya tidak terciprat kemana-mana. Agar ikan yang digoreng tidak gampang hancur dan tidak lengket di pan, sebaiknya menggoreng dengan minyak yang banyak. Ikannya tidak sekaligus digoreng banyak dan tidak terlalu sering dibolak-balik. Setelah ikannya matang, kemudian sisihkan. Selanjutnya saya akan membuat tumisan acar ikan. Setelah memanaskan minyak, saya menumis bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit yang dihaluskan. Ditumis sampai beraroma wangi dan matang. Kemudian masukkan jahe yang dicincang halus atau dipotong menurut selera. Masukkan cabai besar yang diiris. Masukkan serai yang digeprek. Masukkan daun salam. Masukkan daun jeruk, sedikit dikoyak agar aromanya keluar. Masukkan potongan wortel. Masukkan daun bawang. Masukkan tomat. Ini tidak harus ya, ini masalah selera saja. Masukkan 1 gelas air matang. Masukkan gula 2 sendok teh atau menurut selera, garam juga menurut selera, penyedap non-MSG juga 1 atau 2 sendok makan. Cicipi dan koreksi rasanya apakah perlu tambahan gula, garam, atau cuka lagi. Lalu masukkan ikan yang tadi sudah digoreng. Campur dan didihkan sebentar, lalu terakhir masukkan ketimunnya. Kalau suka ketimunnya masih kriuk-kriuk, sebaiknya ketimunnya dimasukkan pada saat semuanya sudah tercampur merata dan matang. Ketimunnya diaduk sampai tercampur merata dengan bumbu lainnya, tidak perlu terlalu lama. Kemudian ikan acar kuning ini siap untuk dihidangkan.
Enak sekali. Das war gut. Enak sekali. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.